Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Pertama, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Semoga siswa-siswi MTS Manabiul Ulum Simpang Gaul selalu dilimpahkan kesehatan dan dimudahkan dalam belajar. Amin. Oke. Nah, di pagi hari yang ceria ini ada sedikit yang mau Ibu sampaikan. Nah, ini tidak terlepas dari pergaulan kita sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun dengan teman bermain. Oke, sebelumnya nih, Ibu mau tanya di sini. Adakah siswa-siswi di sini yang pernah mendengar tentang bullying? Pernah. Atau ada yang pernah mengalami bullying? Pernah? Ya. Oke. Nah, di sini ya kita akan membahas tentang bullying. Oke, pertama ada yang mau Ibu sampaikan itu terkait tentang bullying. Pertama, ya. Oke, pertama, nah itu ada tulisan ya, tahukah kamu apa itu bullying? Nah, itu ya. Bisa dilihat di belakang. Nah, oke. Ya, tahukah kamu ada hati yang tersakiti? Nah, itulah yang namanya bullying. Nah, itu katanya apa itu bullying? Nah, tolong diperhatikan. Nah, bullying adalah perilaku negatif yang menyakiti orang lain, baik itu secara verbal itu lewat kata-kata, ya, ataupun fisik. Nah, fisik itu nih dia, tubuh kita. Maupun mental. Nah, mental ini lari ke perasaan dia ya. Nah, sehingga membuat korbannya menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan sakit hati. Nah, itu yang namanya bullying. Yang pertama tadi adalah katanya menyakiti orang lain secara verbal. Secara verbal ini adalah menyakiti seseorang lewat kata-kata. Misalnya nih, kita bercanda. Ada nih misalnya seorang siswa pakai jilbab di hari Senin. Ini kan Senin seharusnya pakai jilbab dongker. Ternyata salah jilbab, pakai jilbab warna pink. Otomatis kan terlihat berbeda daripada siswa-siswi yang lain. Nah, ada nih satu siswa mengeluarkan lewat kata-kata. Woi, lihat tuh, orang pakai jilbab warna dongker, masa kamu pakai jilbab warna pink? Nah, itu adalah salah satu contoh bullying yang dilakukan lewat kata-kata. Bagaimana si yang pakai jilbab pink ini? Tentu merasa malu. Bahkan bisa sakit hati. Bahkan sampai ada atau bisa terjadi karena dia merasa malu dibully tadi, besoknya tak mau lagi ke sekolah karena malu diejek teman-temannya. Nah, ingat ya, itu adalah contoh bullying yang dilakukan lewat kata-kata. Nah, jadi tolong diperhatikan lagi ketika kita bicara, tidak semua candaan itu bisa diterima oleh orang lain. Karena setiap orang itu beda orangnya, beda karakternya, beda sifatnya. Kemudian lagi katanya itu menyakiti orang lain melalui fisik. Atau misalnya yang suka
senggol-senggol bahu gitu. Awalnya kan senggol sekali, senggol 2 kali, senggol 3 kali, akhirnya merasa tersakiti. Nah, ini bisa mengundang terjadinya bullying atau terjadinya perkelahian. Atau nih, misalnya contoh bullying yang kita kadang tidak sadari, ini misalnya nih, kawan kita suatu hari ke sekolah pakai sepatu baru. Nah, lihat kawan pakai sepatu baru tadi, ada nih rasa-rasa kita ingin mau apa? Memangkah kawan. Ada tuh kawan lewat pakai sepatu baru, pasang kaki begitu. Atau kawan yang pakai sepatu baru tadi diikuti, dicari kakinya dipijak supaya sepatu barunya tadi kotor. Nah, itu juga contoh bullying secara fisik. Hati-hati. Semua berawal dari seperti candaan, tapi kita tidak tahu isi hati teman kita. Bisa saja dia tidak merasa nyaman, bisa saja dia sakit hati, atau sampai drop tak mau ke sekolah lagi. Kemudian ada lagi yang secara mental. Nah, secara mental ini yang lebih berbahaya lagi, karena dia terkait dengan perasaan dan syarat seseorang. Misalnya kawan, seperti yang pertama tadi, salah jilbab, disorai, salah jilbab, salah jilbab. Nah, itu bisa berefek atau berdampak kepada mental seseorang. Yang bahayanya itu kalau sempat dia down atau drop, dia tak mau lagi ke sekolah. Nah, itu adalah contoh dari perilaku bullying tadi. Nah, untuk kedepannya boleh dicek yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu pernah kita lakukan ke orang lain atau kita sendiri yang menjadi korban dari bullying itu. Karena dampaknya ini sangat luar biasa untuk pertumbuh kembangan siswa. Bahaya nih, kalau seandainya cikal bakal penerus bangsa Indonesia syaratnya terganggu. Nah, mau dibawa kemana nasib bangsa Indonesia kita? Jadi perlu ditekankan untuk siswa-siswi semua, pilihlah teman yang baik. Pernah dengar pepatah kan? Kalau kita dekat sama tukang parfum, itu kecipratan bau parfum kan? Nah, kalau kita duduk di dekat orang jual ikan asin, kecipratan juga aroma ikan asin. Begitu juga kalau kita mau memilih teman. Teman itu tetap akan memberikan pengaruh kepada kita. Baik itu positif, mau itu negatif. Ya tergantung kita. Makanya kita itu harus pandai dalam memilih teman. Pilihlah teman yang akhlaknya baik, prestasinya bagus, sifat dan tingkah lakunya sopan santun. Kalau kita berteman dengan temannya seperti itu, kita akan terbawa, mengikuti secara tidak langsung. Nah, itu terkait dengan bullying. Dalam kehidupan kita, itu pernah terjadi. Tapi semoga siswa-siswi MTS Manabiul Ulum ini tidak mengalami dan tidak menjadi pelakunya. Ya, itu terkait dengan bullying. Karena gawat nih kalau seseorang itu udah sakit hati, bisa aja nih pasalnya sakit hati itu akan mendorong dia melakukan hal-hal negatif. Karena tahu stres, terlalu tertekan, kita tidak bisa membatasi jiwa seseorang. Karena berbeda. Oke, kalau kita dengan kata-kata, itu aja tak bisa. Gitu pun marah.
Iya kita, perasaan kita itu oke aja kan, tapi bagaimana dengan hati orang lain? Nah, maka dari itu jaga lisan, jaga sikap. Ya, oke itu terkait dengan bullying tadi ya. Selanjutnya, oh, mana videonya ya? Itu ya contoh bullying ini ya. Nah, yang di belakang boleh diperhatikan, dilihat. Nah, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Ada seorang siswa yang sedang berjalan, kemudian ada yang menyorong kaki begini. Nah, itu contoh bullying secara fisik, ya. Oke, suaranya. Oke, nah untuk terkait dengan bullying, kita tonton dulu sedikit video pendeknya ya. Oke. Ini adalah video tentang bullying. Namun, suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, itu sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek. Pensilnya bagus tuh. Mau dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, singin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa bisa ingin kuat, kerap mengganggu Ari dan ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul nih. Wah, gawat. Aku harus melakukannya ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Guru. Bukan ke Ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut Ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu.
bagaimana? Bisa dipahami dari video itu? Nah, oke, itu adalah contoh bullying yang dilakukan secara fisik dan verbal. Nah, dalam video itu, siapa yang tadi? Ada siapa saja tadi? Iya, Badi dan Ari. Siapa yang di situ yang dibully? Iya, Ari ini adalah korban bullying. Pelakunya adalah Badi. Nah, seperti yang dicontoh tadi yang kamu lihat ya, itu adalah yang apa? Yang kakinya begini tadi. Nah, itu adalah contoh bullying yang dilakukan secara fisik. Nah, ini dia ya. Nah, perbuatan mengejek. Nah, mengejek ini biasa dilakukan lewat kata-kata ya. Hai jelek, hai gendut. Atau misalnya nih tiba-tiba kita tengah duduk nih. Tiba-tiba ada kawan kita yang gemuk lewat. Awas gajah lewat. Nah, itu contoh bullying secara verbal, kata-kata ya. Kemudian, atau misalnya ada kawan kita yang sedang kakinya pincang. Kamu masa nggak dunia ini serasa kayak tinggi sebelah? Nah, itu kan kesannya juga bahasanya sederhana, tapi itu adalah contoh bullying yang disampaikan lewat kata-kata. Mengolok-ngolok. Gajah lewat. Padahal yang pas lewat itu adalah teman kita yang berbadan gendut. Nah, menyakiti teman adalah perbuatan yang tidak baik. Sesama teman harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Nah, itu adalah contoh bullying. Juga dijelaskan di dalam video tadi, perbuatan menghina, menyakiti, mengolok-ngolok itu adalah contoh perbuatan yang tidak terpuji. Kalau kita punya kebiasaan buruk seperti itu, lama-kelamaan orang tidak mau lagi berteman dengan kita. Bisa jadi kita hidup hanya seperti sebatang kara. Ya, kawan tak mau lagi dekat, ngomong tak mau lagi. Karena perbuatan kita yang selalu menyakiti orang lain. Nah, itu yang bahayanya dari bullying tadi ya. Oke, harus saling menghormati. Menghormati itu bukan harus begini. Orang sedang bicara, kita dengarkan. Kawan lagi sedih, kita hibur. Atau kawan punya atribut sekolah yang baru, kita ikut berbahagia juga. Kawan bahagia, kita ikut bahagia. Kawan sedih, kita hibur. Nah, itu banyak cara untuk menghibur kawan, tapi tidak dengan kata-kata yang menyakiti. Apalagi kayak kalian ini kan, sudah kurang lebih 1 tahun, berada di kelas 1, bersama-sama setiap harinya duduk di bangku kelas ini, mengikuti pelajaran bersama-sama. Kalian tentu tahu dengan sifat dan karakter kawan masing-masing. Nah, itu perlu diperhatikan, dijaga. Jangan sampai kita menjadi pelaku bullyingnya. Kemarin pernah juga kejadian di Simpang Gaung di SD, itu ada kemarin pernah awalnya senggol-senggolan aja sih. Nah, senggol-senggolan. Akhirnya makin lama makin kuat nih nyenggolnya. Ternyata kawan tadi tumbang. Tumbang tadi dia panas sakit hati, akhirnya melawan. Terjadi perkelahian yang sampai perutnya itu tertusuk ini, terbentur dengan meja ini. Nah, ini kan lancip ini kan. Nah, perutnya terbentur ke meja ini, akhirnya dia cedera, sempat dirawat di rumah sakit. Lama-kelamaan itu mengalami kebocoran usus. Nah, kebocoran usus lama-kelamaan itu pencernaannya tidak bisa bekerja dengan normal lagi, bahkan bisa dikatakan rusak. Apa yang dia makan? Dia makan mie, keluarnya mie. Dia makan kerupuk, keluar kepingan-kepingan kerupuk itu. Nah, artinya itu pencernaannya sudah tidak bekerja dengan baik atau bisa dikatakan rusak. Efek apa itu? Efek dari bullying. Karena kita tidak tahu sejauh mana perasaan kawan kita itu bisa menahan candaan. Nah, jadi tolong untuk siswa-siswa semua sekalian,
tolong saling menjaga, saling menghormati, dan saling menyayangi. Mulai hari ini, hentikan segala candaan yang bermakna menghina, candaan yang membuat kawan malu. Nah, untuk hari ini, itu informasi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga siswa-siswi MTS Manabiul Ulum Simpang Gaung ini kedepannya bisa menjadi siswa yang berakhlak mulia, siswa yang cerdas, jadi penerus bangsa dan negara. Oke, cukup sekian penyampaian Ibu hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi